Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuan Rumi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang migration dan seeder pada database untuk framework Laravel. Video ini sebenarnya permintaan dari seorang teman untuk menjelaskan tentang bagaimana migration dan seeder itu bekerja. Untuk bisa saling berbagi juga, makanya saya buatkan dalam bentuk video umum seperti ini. Oke, sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu, pastikan dulu sebuah persiapannya ada, yaitu Laravel yang sudah terinstall, yang siap untuk digunakan, dan database dalam hal ini adalah MySQL yang juga sudah siap untuk digunakan. Oke. Nah, dalam kondisi normal, ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, tentunya kita memiliki struktur database dan kita memiliki data yang ada di dalam database tersebut. Namun, ketika kita masih dalam proses pengembangan, development, tentu kita akan kesulitan jika secara terus-menerus harus mengisi data dummy atau data uji coba ke dalam database. Kadangkala kita harus menghapus databasenya karena ada perubahan atau ada error, kemudian kita buat lagi databasenya. Nah, untuk setiap kali membuat database atau setiap kali mendeploy, kita harus mengisikan data dummy tadi atau data uji. Nah, itu akan sangat merepotkan, apalagi kalau kita harus membuat struktur tabelnya juga. Contoh, ini adalah Laravel dan MySQL yang baru saja diinstal, sehingga di sini kalau kita lihat show tables, nah di sini kosong, tidak ada tabel. Nah, tentunya kalau secara manual kita bisa buat di sini tabelnya satu persatu, create table, namanya apa gitu kan. Kalau misalkan tabelnya masih satu atau dua, biasa aja ya. Tapi kalau tabelnya ada 100 dan tiap-tiap tabelnya itu punya skema, misalkan ada 10 kolom, 20 kolom. Nah, kalau kita buat satu persatu seperti itu pasti repot ya, menghabiskan waktu dan tidak efisien. Nah, untuk itu kita menggunakan fitur Laravel yang bernama migration. Jadi semua tabel-tabel yang akan kita buat tadi beserta dengan definisi kolomnya itu dimasukkan ke file. Filenya itu ada di Oke, kita jadi ke database. Oke, kemudian migration, cukup ls aja ya, ls database migration. Nah, ini dia database migration. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak sekali file di sini .php. Nah, tiap-tiap file ini adalah tiap-tiap perubahan yang akan terjadi pada database yang kita buat dalam bentuk tabel. Oke. Nah, bagaimana menjalankan migrasi tersebut, kita bisa lihat di sini. Tadi kita udah pastikan di sini tidak ada tabel ya. Tidak ada tabel. Nah, untuk mengisi tabel secara otomatis sehingga semuanya bisa berlangsung dengan cepat, kita bisa gunakan perintah php artisan migrate. Oke, maka kalau kita jalankan ini, maka dia akan mengambil semua file PHP yang ada di database/migration tadi, kemudian akan mengeksekusinya satu persatu dari atas ke bawah. Kenapa satu persatu? Ya karena tiap satu file itu mewakili satu kejadian. Jadi bukan cuma satu tabel, bisa aja dua tabel, tapi satu kejadian gitu akan dieksekusi satu persatu. Oke. Kalau didefinisikannya banyak tabel, ya akan dieksekusi banyak tabel. Kita coba eksekusi. Maka dia akan mengisi ke database secara otomatis. Kita tidak perlu repot-repot lagi, sehingga kita kembali ke database, kita lihat masih perintah yang sama, show tables. Nah, tabelnya sudah ada. Oke. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat skema tabel lagi. Nah, itu migration. Tapi walaupun migrationnya database-nya sudah diisi dengan tabel-tabel, tapi datanya masih kosong.
Kalau kita coba salah satu aja tabel di sini, select bintang from NAS. Coba seperti itu, ada tabel namanya NAS ya. Ini sebagai contoh ada tabel namanya NAS, ini kosong. Oke, atau misalkan select bintang from users. Nah, itu kosong. Oke. Nah, jadi data ujinya belum ada, tapi skemanya sudah ada nih karena ada migration. Nah, data uji itu bisa kita isi secara manual dengan cara insert into misalkan tabelnya NAS atau apa gitu kan. Nah, tapi ini kan kembali lagi kita mengisinya secara manual satu persatu, padahal tiap-tiap proses itu bisa saja mengisi banyak tabel sekaligus. Apabila kita melakukan kesalahan di satu tabel saja, semua program kita akan error. Maka kalau misalkan baru satu atau dua tabel mungkin aman, tapi kalau ada banyak tabel pusing langsung kan. Nah, untuk itu kita bisa mengisi data dummy secara otomatis juga, yaitu memanfaatkan fitur seeder atau seed atau pembibitan. Lokasinya ada di database seed. Oke. Nah, itu akan ada file-file .php juga. Di dalam file-file itulah kita definisikan isi dari tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Isinya itu tentu dummy ya, data dummy. Nah, bagaimana bentuk file PHP-nya itu lain hal. Yang penting file seedernya ada di sini. Nah, untuk melakukan seedernya atau pengisian datanya, kita lihat tadi ya di database masih kosong ya. Nah, kita tinggal panggil php artisan db.2 seed. Maka dia akan mengambil seluruh isi dari database /seeder tadi, kemudian mengeksekusi satu persatu. Setiap yang dieksekusi itu akan bisa saja mengarah ke model untuk mengisi banyak tabel sekaligus, mengupdate banyak tabel sekaligus, menghapus banyak tabel sekaligus, dan lain-lain. Oke. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia akan langsung mengisi data dummy. Dalam hal ini saya udah isi beberapa data dummy di situ, dan kita lihat di sini langsung ini ya, sesuai dengan file seeder yang telah saya buat ya. Jadi ini akan langsung berisi tadi. Kita coba yang ini, select bintang from NAS. Sudah ada isinya. Tadi empty dia. Nah, sekarang sudah ada isinya gitu. Oke, begitupun misalkan users di sini. Misalkan select bintang from users, sudah ada. Tadi kosong. Nah, dan bukan cuma dua itu aja, hampir semua tabel ini. Show tables. Nah, di sini tabel-tabel yang banyak ini semuanya diisi gitu loh. Semuanya diisi satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Migration itu untuk membuat skemanya, dan seeder untuk mengisi skema tadi gitu. Sehingga aplikasi kita itu yang di deploy cuma file Laravel-nya aja. File database-nya tidak perlu di deploy karena file database-nya bisa dibuat dari Laravel-nya. Berbeda halnya kalau kita melakukannya secara manual. Selain mendeploy file codingan untuk website kita juga harus mendeploy skema .sql dari database kita. Nah, kan dua kali kerja gitu loh. Oke. Lebih kurang seperti itu cara kerjanya migration dan cara kerjanya seeder di Laravel. Konsep yang sama sebenarnya berlaku di framework lainnya, tidak hanya Laravel, bahkan tidak hanya PHP. Nah, tapi sebagai contoh di sini adalah menggunakan Laravel. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.